Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Hasibuan dengan NIM 12050123109. Saya dari jurusan Teknik Informatika kelas B, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyederhanaan persamaan logika menggunakan aljabar boolean. Berikut video penjelasannya. Baiklah, yang pertama adalah definisi tentang aljabar boolean. Aljabar boolean adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronik. Aljabar boolean mencakup nilai operasi logika yaitu AND, OR, NOR, dan NAND, dan juga teori himpunan untuk operasi union, interaksi, dan komplement. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai, yaitu true dan false atau tinggi dan rendah, yang biasanya dilambangkan dengan angka 1 dan 0, di mana 0 yaitu merepresentasikan nilai rendah atau logika salah, sedangkan angka 1 yaitu merepresentasikan nilai tinggi atau gerbang logika benar. Aljabar boolean ditemukan pertama kali oleh seorang matematikawan asal Inggris pada tahun 1854. Nama boolean sendiri diambil dari nama penemunya, yaitu George Boole. Pada aljabar boolean terdapat, yaitu yang pertama adalah dua operator biner yang dilambangkan dengan tanda tambah, yaitu yang dibaca dengan plus, dan tanda titik yang dibaca dengan dot, di mana dot ini digunakan pada gerbang logika AND, yaitu gerbang logika AND atau NOR, dan plus ini digunakan pada gerbang logika OR. Gerbang logika OR. Kemudian yang kedua adalah sebuah operator uner yang dilambangkan dengan tanda petik atau yang dibaca dengan komplement. Komplement ini digunakan pada gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT. Kemudian yang ketiga adalah B merupakan himpunan yang didefinisikan pada operator plus, dot, dan komplement. Kemudian yang keempat adalah 0 dan 1 merupakan dua elemen yang berbeda dari B. Kemudian dari pernyataan di atas, kita dapat mengetahui tupel atau elemen dari Boole, yaitu B plus, not, dan komplement. Kemudian, sebuah aljabar boolean harus memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, elemen-elemen himpunan B. Elemen tersebut yaitu 0 dan 1. Kemudian yang kedua adalah kaidah operasi untuk operator biner dan uner. Dan yang ketiga adalah memenuhi postulat Huntington. Kita dapat melihat postulat Huntington sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah closure, di mana A plus B merupakan elemen dari B, dan A dot B merupakan elemen dari B. Nah, di closure ini hanya terdapat dua nilai, yaitu kalau tidak 0, yaitu 1. Kemudian yang kedua adalah identitas, di mana A plus 0 sama dengan A, dan A dot 1 sama dengan A.
Nah, kita dapat membuktikan kebenaran ini dengan menggunakan tabel kebenaran. Nah, kita akan membuat tabel kebenarannya terlebih dahulu. Pertama, kita tulis dulu tabel kebenarannya. Di sini ada A. Kemudian di sini 0. Nah, seperti ini. Anggota A adalah 0 dan 1, sedangkan anggota 0 adalah 0, 0. Nah, kita jumlahkan saja karena tadi persamaannya adalah A plus 0 sama dengan A. Nah, kita jumlahkan saja. 0 plus 0 hasilnya adalah 0. Sedangkan 1 plus 0 hasilnya adalah 1. Nah, maka nilai yang kita peroleh dari A plus 0 itu sama dengan A. Maka benar, nilai A plus 0 sama persis dengan hasil yang ada pada A. Sama. Berarti pernyataan yang pertama ini adalah benar. Kemudian adalah A.1. Kita juga akan membuktikannya dengan tabel kebenaran. Di sini ada A, kemudian di sini 1. Nah, di sini 0, 1, di sini 1, 1. Nah, kita kalikan saja, yaitu 0.1 hasilnya itu adalah 0. Dan 1.1 hasilnya itu adalah 1. Nah, maka A.1 sama dengan A itu adalah benar. Karena nilai yang kita peroleh dari A.1 itu sama persis dengan nilai yang ada pada nilai A. Nah, berarti pernyataan yang kedua juga benar. Kemudian yang ketiga adalah komutatif, di mana A plus B sama dengan B plus A dan A dot B sama dengan B dot A. Nah, ini juga kita dapat membuktikannya dengan menggunakan tabel kebenaran. Kita buat saja tabel kebenarannya. Di sini ada A, B. Kemudian di sini kita buat saja A plus B. Nah, anggota A yaitu 0, 0, 1, 1. Dan anggota B adalah 0, 1, 0, 1. Nah, kita jumlahkan saja. 0 plus 0 hasilnya adalah 0. Dan 0 plus 1 hasilnya adalah 1. 1 plus 0 adalah 1. Tuh. Nah, kita lingkari bagian yang ini agar lebih mudah. Ini hasilnya. Jadi, jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 1, maka A plus B sama dengan 1. Sama. Dan jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 0, hasilnya juga tetap 1. Maka A plus B sama dengan B plus A adalah benar. Nah, maka pernyataan yang ketiga ini adalah benar. Kemudian adalah A dot B sama dengan B dot A. Kita buat dulu tabel kebenarannya juga seperti yang tadi. A, di sini B, di sini A dot B. Nah, seperti ini. Di sini adalah 0,
0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, langsung saja kita kalikan. 0.0 sama dengan 0. 0.1 hasilnya sama dengan 0. 1.0 hasilnya sama dengan 0. 1.1 sama dengan 1. Nah, ini kita tandai juga. Nah, jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 1, maka A dot B hasilnya sama dengan 0. Sebaliknya, jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 0, maka A dot B sama dengan 0 juga, sama. Nah, berarti pernyataan A dot B sama dengan B dot A adalah benar. Di sini kita buat juga benar. Nah, kemudian yang keempat adalah distribusi, di mana A dikali B plus C sama dengan A dot B ditambah A dot C, dan A plus B dot C sama dengan A plus B plus A plus C. Nah, ini kita dapat, ini sama saja seperti matematika biasa, yaitu kita buat saja di sini. A dikali B tambah C. Nah, kita kalikan saja satu persatu. A dikali B dan A dikali C. Maka A kali B adalah AB ditambah A kali C sama dengan AC. Nah, maka pernyataan yang keempat adalah benar. Kita tandai saja di sini. Ini benar. Nah, kemudian yang kelima adalah komplement. Nah, komplement ini teman-teman ingat saja tentang gerbang not. Jika A sama dengan 0, jika A sama dengan 0 dan A aksen sama dengan 1, maka A plus A aksen hasilnya adalah 1, sedangkan A dot A aksen hasilnya sama dengan 0. Nah, seperti ini. Setelah kita menjelaskan tentang pesulat Huntington tadi, maka selanjutnya kita masuk kepada contoh soal. Soalnya adalah sebagai berikut. Kita langsung jawab saja. Cara yang pertama adalah kita mencari variabel yang sama dulu. Karena di sini ada 4 variabel, maka kita cari saja 3 variabel yang sama dari antar suku supaya lebih cepat. Nah, yang pertama kita melihat dari variabel yang pertama. Dari suku pertama. Kita di sini ada 3 variabel A, B, C. Nah, kita cari saja di antara suku-suku ini yang sama dengan variabel yang ada pada suku pertama. Nah, di sini suku pertama sama dengan suku keempat. Kita tandai saja biar lebih jelas. Nah, kemudian kita lanjut pada suku kedua, yaitu ada
A not, B, C not. A not, kita cari saja yang sama. Nah, suku kedua ada 3 variabel yang sama dengan suku ke-5. Kita tandai saja. Nah, yaitu di sini ada A not, B, A not, B, D. Kemudian suku ketiga ke suku ke-6. Miring. Nah, kita tandai panah. Setelah kita memasangkan suku per suku, maka selanjutnya adalah kita menjumlahkan suku-suku berikut ini, yaitu yang pertama, suku pertama kita jumlahkan dengan suku keempat. Kita tulis saja variabel yang sama terlebih dahulu, yaitu A, B, dan C. Nah, karena di suku pertama terdapat D not dan suku keempat D-nya tidak memakai not, maka yang berbeda kita tulis di dalam kurung. Kita tulis saja di sini D not plus D ditambah. Nah, kemudian suku kedua dengan suku kelima, yaitu ada A not, B, D. Nah, yang berbeda adalah C not plus C. Kemudian yang ketiga adalah suku ketiga dengan suku ke-6. Di situ ada B, C not, D not. Nah, kemudian yang berbeda kita taruh di dalam kurung. Di sini A plus A not. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita jumlahkan yang ada yang di dalam kurung, yaitu yang pertama A, B, C, kemudian D not plus D itu hasilnya adalah 1. Kemudian ditambah A not, B, D, C not ditambah C hasilnya adalah 1. Kemudian ditambah B, C not, D not dikali A ditambah A not hasilnya juga 1. Kemudian kita kalikan saja variabel dengan yang di dalam kurung. A, B, C dikali 1 itu hasilnya adalah A, B, C ditambah A not, B, D dikali 1 hasilnya tetap A not, B, D ditambah B,
C not, D not, dikali 1 hasilnya juga tetap B. C not, D not. Nah, ini adalah hasil akhir dari soal tersebut. Nah, cukup sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kurang paham, saya minta maaf. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.